صحبه ومن والاه أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد أن يبسط في رزقه أو يطول في عمره فليصل رحمه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الآمنين أما بعد. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini kita diberikan kembali kesempatan untuk memenuhi panggilan iman. Azan yang telah dengan sangat merdu dikumandangkan. Kenapa saya sebut panggilan iman, Pak, Ibu? Karena sedemikian kencang itu suara tidak akan didengar oleh orang-orang yang tidak memiliki iman di dalam hatinya. Karenanya sejauh apapun suara adzan untuk sholat memanggil, apabila yang mendengar dan merespon panggilan itu adalah iman di dalam hatinya, pasti akan terdengar. Bahkan Nabi mengancam kalau ada orang yang masih nggak mau sholat jamaah, saya bisa bakar rumahnya. Karena terjadi khilaf di antara para ulama tentang wajib atau sunnah muakkadnya mendirikan sholat jamaah bagi orang-orang yang memungkinkan untuk jamaah. Kenapa sholat jamaah sangat diutamakan? Tak lain dan tak bukan karena ibadah-ibadah di dalam agama Islam yang sifatnya sosial itu lebih diutamakan ketimbang ibadah-ibadah yang sifatnya individual. Sholat boleh sendiri, sholat boleh jamaah, tapi yang dianjurkan adalah sholat jamaah. Kenapa? Karena dalam sholat jamaah ada interaksi sosial. Maka ibadah berjamaah lebih baik daripada ibadah yang sifatnya sendiri-sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kanat bihim khasasah. Wa yu'thiruna, dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kaum Ansor, yu'thiruna, mendahulukan kepentingan orang lain, ala anfusihim, daripada kepentingan diri mereka sendiri. Walau kanat bihim khasasah, sekalipun mereka dalam keadaan butuh. Ini ketika di perlombaan aksi Indosiar kemarin juga sempat saya baca. Barangkali kalau bapak-bapak pas makan sahur kemarin nyetel TV dan buka channel Indosiar, sebulan full saya di Indosiar, alhamdulillah ikut ajang audisi aksi dan alhamdulillah keluar sebagai juara ketiga mewakili daerah Bogor, tempat di mana saya berasal. Dan saya sampaikan materi-materi tentang fikih di televisi, Pak, yang notabene orang itu jarang mendengarkan. Tapi harus saya syiarkan karena ini adalah fardu ain yang setiap muslim harus memahaminya. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendahulukan orang lain ketimbang dirinya sendiri sekalipun mereka dalam keadaan butuh. Ini ayat ada asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Sebab turunnya. Kalau kita ngaji ilmu tafsir, biasanya di situ akan ada pembahasan tentang ilmu asbabun nuzul. Kenapa ayat ini sampai turun? Ada ayat-ayat, kalau kita baca ulumut tafsir, ada ayat-ayat yang turun karena sebab, ada ayat-ayat yang turun tidak karena sebab. Dan itu bisa kita pelajari dari tafsir para ulama. Dikisahkan, dan ini ada di dalam riwayat Imam Muslim. Pada suatu saat Rasulullah SAW sedang duduk-duduk, Pak, sama sahabat kayak gini. Dan para sahabat duduk, karena Rasulullah sering bikin majelis kayak gini. Rasul duduk di tengah, para sahabat melingkari setelah kajian-kajian sholat. Jadi halaqah seperti ini tuh, kalau di sini sebulan sekali, alhamdulillah masih mending. Kalau di zaman Nabi, setiap hari, setiap sholat 5 waktu ada kajian. Dan para sahabat berbondong-bondong ngapain? Ingin mendengar kajian-kajian dari Nabi. Ketika beliau duduk dengan sahabat setelah sholat di dalam masjid, dari luar masjid ada orang dari kejauhan datang. Orang ini agak sedikit sengklek banget sih, enggak ya Pak ya, cuma nggak memahami keadaan dia, tapi ya bagaimana lagi.
Dan dia bertanya, "Aina nabiyukum? Mana rasul kalian? Mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" "Saya Rasulullah, Pak. Saya pengen bertamu kepada Anda ya Rasulullah." Ujuk-ujuk langsung, ibarat kata kalau di sini kita kenal Pak Hendro, orang nomor 1 di sini, langsung pengen ketemu ke Pak Hendro tanpa melalui protokoler dan lain sebagainya. Tapi kalau emang pimpinan mengizinkan, why not? Kenapa tidak? Akhirnya diizinkan. Cuma Rasulullah SAW pada saat itu sedang dalam posisi tidak punya, Pak. Rasulullah sedang dalam posisi tidak punya. Dan para sahabat memahami itu. Nabi kalau punya pasti nyambut tamunya. Ayo silakan istirahat di rumah, tidur, disiapkan jamuannya. Ya namanya Nabi nggak ada. Makanya dalam hadis dijelaskan, ma yakun minni khair, kalau ada dariku kebaikan, falan addakhirahu ankum, nggak bakal saya simpen buat kalian, pasti dikasih sama Rasulullah SAW. Dan Rasul nggak tahu, nggak punya. Lalu Rasul menawarkan ke para sahabat yang duduk, wahai sahabatku, siapakah yang akan menjamu tamuku ini? Rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Nah para sahabat pun paham, Pak, Nabi kalau punya nggak bakal nawarin ke orang. Coba ya wayahna, lagi emang kagak punya, akhirnya diserahkan sama sahabat. Nah para sahabat saling berbisik-bisik, siapa yang mau nyambut? Yang ini, siapa yang mau nyambut? Gak ada satupun. Akhirnya salah satu sahabat yang bernama Abu Talhah Al-Ansari, ana ya Rasulullah, aku ya Rasul, aku yang akan menyambut tamu ini. Akhirnya oke, Abu Talhah siap, silahkan. Udah selesai kajian, Pak, itu tamu, dia kan pakai kuda, kalau bahasa kita namanya naik motor. Dia naik kuda, kemudian dibawa pulang ke rumahnya Abu Talhah Al-Ansari. Abu Talhah berpikir di dalam otak, ya udah ntar biarin, paling dia tidur di kamar, ada kamar satu lagi punya bocah. Terus ada makanan pasti udah disiapkan sama istrinya di rumah. Kalau tidak salah namanya Ummu Sulaim atau pas sampai di depan pintu rumah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak langsung dibuka, Pak. Istri solehah tuh gitu, nggak akan mengizinkan tamu laki-laki siapapun masuk kalau tidak ada izin dari suaminya. La tahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biidnihi wa la ta'dana fi baitihi illa biidnihi. Muttafaq alaih. Tidak boleh seorang wanita berpuasa sunnah kalau tidak ada izin dari suaminya, dan tidak boleh bagi seorang wanita untuk memasukkan laki-laki manapun kalau tanpa izin dari suami. Kalau suami ngizinin silakan. Makanya kalau ada tamu, ada seorang wanita yang soleha, liatin dulu, oh ternyata suamiku. Nah, dibukakan pintu, rak, ternyata ada tamu satu orang di belakangnya. Ini siapa ya? Ini tamunya Rasulullah. Terus ya dia pengen bertamu, bermalam bersama kita, tidur bersama kita, makan di sini juga. Iya, kamu siapin. Kela, Pak, kalau bahasa Sundanya mah ya, ntar dulu. Nah apa emangnya? Ini lagi nggak ada apa-apa di rumah. Ah serius? Makanan nggak ada gitu? Ya paling air-air doang mah ada. Itu makanan, ada makanan yang paling cuma 1 porsi doang. Ya udah kasih itu. Lah bocah, ngapa bocah? Belum ada? Belum. Lah gimana? Ya suaminya cerdas. Ini orang miskin, Pak. Abu Talhah ini orang miskin, bukan orang yang punya. Makanan seporsi aja diributin. Bukan diributin, diperbincangkan maksudnya. Ini jatah anak, kalau anak kagak makan kebingungan. Ya udah, suami cerdas langsung memberikan 3 komando perintah dari suami. Perintah yang pertama, nawwimis sibyan, bocah tidurin. Perintah yang kedua, atfi'is siraj, lampunya matiin. Dan perintah yang ketiga, a'iddit ta'am, siapkan makanan. Apa maksud dari perintah ini? Belum diketahui kemudian. Oke, baik. Bocah dimomong-momong, masih kecil, akhirnya bisa tidur dan dia tidak sempat makan tuh anak kecil. Udah itu disiapkan piring sama istrinya Abu Talhah di tempat makan. 1 porsi yang tadinya punya itu bocah diberikan dan diserahkan kepada tamunya Rasulullah SAW tadi. Oleh Abu Talhah kemudian itu tamu ditemenin makan. Karena itu tamu kelaparan, belum makan, namanya perjalanan jauh, Pak, nggak ada yang nyambut, Rasulullah lagi nggak punya, disiapin puguh makanan segitu-gitunya, ditemenin makan. Abu Talhah kan kalau di Arab begitu ya, kita ngejamu tamu, masa kita sebagai tuan rumah nggak makan, kan nggak enak, Pak. Minimal kita juga makan, biar tamunya nggak malu.
Sunnahnya begitu. Jika kita menjamu tamu, jika kita menerima tamu, kita juga makan, Pak. Karena kalau kita nggak makan, tamu dibiarkan makan sendiri. Khajlan, ada rasa malu pasti buat tamu di situ. Makanya sunnahnya, ketika kita menyambut tamu, kita dulu makan. Makan apa kek? Biar tamu mau nyomot makanan gak enak, nggak ada rasa sungkan. Nah, berpikir bahwa yang demikian itu harus dilakukan oleh Abu Talha. Akhirnya Abu Talha nemenin makan. Cuma yang jadi masalah, porsi makanannya kan cuma satu. Itu juga cuma cukup-cukupnya buat tuh tamu. Abu Talha gak dapat jatah makan apa-apa. Akhirnya itu tamu ngelihat Abu Talha melakukan gerakan seperti ini, klang kling klang kling. Dikiranya Abu Talha juga lagi makan. Padahal Abu Talha makan dengan piring kosong, alias pura-pura makan. Tamunya kagak ngelihat ada makanan. Kenapa gak ngelihat? Lampunya sudah dimatikan. Sempat ditanya, nggak apa Pak, lampu mati? Iya, tokennya habis, belum diisi lagi. Bahasa kitanya mah gitu. Ngapa emang PLN lagi naik kan Pak sekarang, susah, tarif juga naik mulu, bingung, bayar pajak juga naik mulu. Ya misalnya, itu bahasa rakyat lah ya. Akhirnya ditemenin, kenyang, tidur. Dan ternyata dalam tidur itu sampai pagi, puas, pules. Paginya Rasulullah nanya, mana tamuku? Ternyata masih dicariin sama Rasulullah. Karena apa? Memuliakan tamu itu hukumnya wajib. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Tanda beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, kata Nabi SAW, falyukrim dhaifahu. Hendaklah ia muliakan tamunya. Gak boleh Pak, kalau ada orang yang ingin bertamu sama kita, kecuali kurir paket. Kalau dia mah gak niat tamu, nganterin doang, gak wajib untuk disambut. Tapi kalau tamu ingin bertamu kepada kita, sebisa apapun sambut tuh tamu ya, itu kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian diterima tamu tersebut, dan paginya ditanyakan oleh Rasulullah SAW, aina Abu Talha? Mana Abu Talha? Disamperin Abu Talha, dipanggil sama Rasulullah, disamperin. Akhirnya dengan tamu itu berangkat menuju Rasulullah SAW. Nabi kepo, Abu Talha, tolong ceritakan kepadaku, apa yang kau lakukan dengan tamuku semalam? Kok Nabi kayak kepo banget, interogasi. Namanya Rasulullah Pak, wahyunya dari Allah langsung, nggak ada orang yang bisa berbohong di depan Nabi. Akhirnya diceritakan, ya Rasul, punten, iya banyak, mohon maaf, ini mah sebenarnya saya tuh pengen banget muliain tamu Rasulullah, cuma ya segitu-gitu doang, kita punya pebandaan di rumah, ada makanan bocor. Diceritain tuh Pak, tuh dari mulai anaknya saya harus tidurkan, ininya harus disiapkan, listriknya sampai saya matiin. Akhirnya Abu Talha udah ketakutan Pak, ya Allah, saya takut gak bisa memuliakan tamu Rasulullah. Namanya orang Pak, kalau kita juga kalau bertamu, saya sering Pak ngisi kajian-kajian di markas-markas TNI Pak. Kalau yang ngebawa kita pangkatnya orang paling tinggi, waktu itu Marsma, pasti yang lain menghormati Pak. Tapi kalau yang ngebawa kita pangkatnya selevel Prada, pasti yang lain tanya, kamu siapa? Nah, itu biasanya tamu tabe, mengikuti siapa yang ditamukan. Oh ini tamunya komandan, oh pasti dihormati. Menghormati tamu artinya menghormati komandan. Begitu juga Abu Talha berpikir, tidak menghormati ini tamu artinya tidak menghormati Rasulullah SAW, dan dia takut. Tapi Rasulullah begitu dijelaskan keadaan dan cerita, apa jawab Rasulullah SAW? Abu Talha, dalam tidurku semalam Allah memberikan isyarat kepadaku tentang apa yang kau lakukan, dan Allah takjub dengan apa yang kau lakukan. Ajiballahu bikuma ya Abu Talha. Allah takjub dengan apa yang kalian dan istri kalian lakukan berdua di rumah. Masya Allah, Abu Talha lagi butuh-butuhnya. Itulah ayat ini kenapa turun, karena para sahabat Rasulullah SAW selalu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan, dalam Al-Quran, khososah. Ma makna khososah? Butuh, perlu. Beda dengan hajat. Hajat juga artinya butuh. Kalau hajat, kita punya tabungan di ATM 100.000, itu duit kita juga butuh, tapi yang dibutuhkan oleh orang paling cuma 10-20 ribu, masih ada sisa 80 ribu di kita. Tapi kalau khososoh, kita lagi butuh-butuhnya tuh 100 ribu, tapi orang lain minta atau minjem kepada kita, jumlahnya 80 ribu, 90 ribu. Kita lagi butuh, dia lagi minta tuh.
Makanya ini yang dinamakan dengan ithar. Wa yu'thiruna, dalam ayat yang saya bacakan tadi, wa yu'thiruna, dan mereka para sahabat Rasulullah mendahulukan orang lain. Itu namanya yu'thiruna. Dalam bahasa Arab, athara yu'thiru itharan fahuwa mu'thirun. Ithar. Apa arti ithar? Mendahulukan orang lain. Dan dari ayat ini, Pak, para ulama fikih mengambil satu kaidah fikih. Apa kaidah tersebut? Al-itharu fil qurbi makruhun wa fi ghairihi mahbubun. Ini ada di dalam kitab fikih. Barangkali di antara bapak-bapak di sini ada yang pernah mengaji di pondok pesantren dan ngebuka tentang ilmu fikih, ilmu usul fikih, dan ilmu qawaid fikih. Di dalam ilmu qawaid fikih atau kaidah fikih ada kaidah tentang isar, mendahulukan orang lain di dalam hal ibadah, hukumnya adalah makruh. Ini bisa diingat oleh bapak-bapak semuanya. Mendahulukan orang lain di dalam urusan-urusan yang sifatnya ibadah, hukumnya adalah makruh. Sementara wa fi ghairihi, mendahulukan orang lain dalam urusan-urusan di luar ibadah, ini hukumnya adalah sunnah. Berapa tuh? Kaidah Pak ini, Pak. Bisa diingat baik-baik. Jadi, kalau kita dalam urusan ibadah, kita dulu, Pak, baru orang lain. Penyakit kita zaman sekarang, urusan ibadah, kita ngeduluin orang baik, kita dibelakangin diri sendiri. Itu makruh hukumnya, bukan haram, makruh. Contoh yang paling sering, saf salat. Ketika di depan kita ada satu saf kosong, kita tahu Pak, dalam sholat jamaah saf yang paling utama itu saf yang paling depan. Ibarat Allah Subhanahu Wa Taala tuh di saf paling depan Allah siapin 100.000 pahalanya, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Saf kedua juga cepet, cuma nggak kelihatan aja tuh duit sama kita. Saf ketiga baru turun 50.000 pecahannya, 50.000. Saf berikutnya 20.000, terus sampai belakang. Paling buruk saf paling belakang, paling baik saf paling depan. Untuk jamaah laki-laki. Untuk jamaah perempuan paling baik yang paling belakang, paling buruk paling depan, dalam posisi depan dan belakang. Tapi kalau berhadap-hadapan, maka yang paling sebelah sono yang paling baik, yang paling jauh dari perempuan itu yang paling baik. Itu ada di dalam hadisnya. Nah, kembali ke soal saf jamaah, saf di depan itu yang paling baik. Harusnya kalau kita ngelihat ada saf di depan yang kosong, kita dulu yang maju, baru kita tarik orang yang ada di saf ketiga ngisi saf kita yang kosong. Masyarakat kita mah kebalik, nyuruh silakan Pak, silakan. Nah, mendahulukan orang ini makruh Pak. Kita dulu maju. Ini contoh, satu contoh di antara sekian banyak contoh. Kita dulu maju, baru orang lain. Ini dalam ibadah, makruh mendahulukan orang lain. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, ketika seseorang ingin wudhu dan dia tidak punya air, dia keluar pergi bersama seorang kawannya mencari air, dan dia tidak ketemu air. Taruhannya kalau nggak ketemu air terpaksa tayamum. Masalahnya dalam bab wudu kita nggak boleh tayamum sampai kita cari dulu air. Kalau emang nggak ketemu setelah dicari baru kita boleh tayamum. Kan ada ayatnya, fa illam tajidul ma, kalau kalian tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan, maka kalian boleh bertayamum dengan debu. Ada kata-kata kalau tidak kalian temukan air. Di Al-Quran begitu, kalau tidak kalian temukan air. Imam Syafi'i mengambil dalil, oh berarti bagaimana kalau kita tidak menemukan, kalau tidak dicari. Makanya syarat untuk wudu juga sebelum tayamum cari dulu air. Nggak ada sih di dalam Al-Quran dan carilah air, nggak ada. Kata-katanya kalau nggak dapat, gimana kita mau dapat kalau kita nggak nyari? Makanya wajib nyari dulu. Nah, kita nyari sama teman kita air. Pas ketemu air, ternyata cuma cukup satu gayung atau satu ember yang hanya cukup untuk satu orang. Kalau kita wudhu, teman kita tayamum. Kalau teman tayamum, ya kita wudhu. Sementara wudhu ini yang paling utama, tayamum ini toharah dhaifah, cara bersuci yang lemah sebagai penambal daripada wudhu yang lebih kuat. Nah, ketika kita menemukan air, pertanyaannya dengan kaidah yang telah saya sampaikan tadi, mana yang didahulukan? Kita yang wudhu, lalu teman kita yang tayamum, atau kita yang tayamum ngalah dan biarin teman kita yang wudu? Jawabannya adalah biarin kita yang wudu, teman kita yang tayamum. Tuh kaidahnya. Jadi makruh ketika kita udah lu nggak apa-apa, lu aja yang wudu. Lalu gimana? Kamu tayamum aja. Nah itu makruh Pak. Kita dulu yang harusnya maju. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga,
dalam kasus nikah juga seperti itu. Kita di sini mayoritas sebagai seorang ayah, sebagai seorang putri yang memiliki seorang anak. Kalau ada anak perempuan didatangi oleh seorang laki-laki yang soleh akhlaknya, Pak, jangan didahulukan dan jangan ditunda-tunda dengan orang lain yang mungkin belum jelas kapan datangnya calon buat anak kita, yang mungkin belum tentu lebih baik. Karena Nabi SAW menjelaskan, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau kalian kedatangan seorang laki-laki yang kau ridhoi agamanya, nikahi dia. Tuh jawaban Nabi. Sahabat nanya kayak gitu, ya Rasulullah, ada orang yang datang cuma orangnya agak jelek dikit, ya Rasulullah, dia pengen nikahin anak saya, gimana ya Rasulullah? Itu jawaban Nabi. Tapi jelek ya Rasulullah. Diulang yang kedua kalinya, kalau datang orang yang baik yang kau ridhoi agamanya, kawinin dia. Iya ya Rasulullah, tapi orangnya jelek, miskin, gak punya apa-apa. Kalau kau datang, 3 kali diulang kata-kata yang sama. Karena apa? Mendahulukan nikah ibadah. Kecuali kalau bapak-bapak pengen kawin lagi. Nah ini ribet, Pak. Saya nggak bisa jawab, Pak, di bagian itu, Pak. Karena obrolan laki-laki di tahun 2023, politik, batu akik, elektronik plus janda cantik. Itu obrolan bapak-bapak zaman sekarang. Tapi mama obrolannya apa? Ngomongin orang lain. Gue mah gedek banget sama dia. Apa emang ngomongin orang mulu kerjaannya? Padahal dia lagi ngomongin orang lain. Nah, ini kasus yang sering terjadi di hadapan kita semua. Nah, sementara mendahulukan orang lain dalam ibadah, clear. Bagaimana dengan mendahulukan orang lain di luar ibadah? Justru ini, Pak, hukumnya sunnah. Ketika Bapak butuh sesuatu atau ingin melakukan sesuatu, tapi kemudian Bapak ada datang orang lain yang merasa lebih butuh dari kita, Bapak mendahulukan orang tersebut, ini hukumnya adalah sunnah. Contoh, kita pengen kerja ke kantor, biasa kita naik motor. Pagi itu motor udah kita panasin, udah siap berangkat, tas, helm, rapi, jaket semuanya, surat-surat kendaraan lengkap. Tiba-tiba tetangga ngetok pintu, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa Bang? Pinjem apa Pak motornya? Mau kerja ya? Iya. Buat apa emang? Anak saya sakit, mau saya bawa ke puskesmas Pak. Ini udah setip, ini udah bingung Pak saya. Kalau misalnya saya motor kagak punya, kalau saya bawa susah. Nah, pilihannya di situ Pak. Kita butuh motor buat kerja. Sementara tetangga datang pinjem motor kita buat bawa ke puskesmas. Kalau kita pinjemin, kita terpaksa naik kendaraan online. Kalau misalnya kita pergi, tetangga kita sakit, kesian. Nah, disinilah fungsi ithar, mendahulukan orang lain di luar ibadah yang mahdhah. Ini hukumnya sunnah. Kasih itu motor, biarin kita jalan kaki ke, atau naik kendaraan ojek online ke, atau naik kendaraan apa ke, biarkan. Ini contoh mendahulukan orang lain. Cash yang pertama. Contoh yang kedua, kemarin tuh sering terjadi masalah bansos COVID-19. Banyak terjadi di desa-desa dan di kelurahan-kelurahan pendataan yang timpang. Ada warga yang mendapatkan bansos tapi dinilai orangnya agak mampu, sementara orang miskin, yang lebih susah hidupnya, nggak kedata oleh pemerintah. Ketika kita yang mendapatkan dan kita merasa diri kita, saya masih mampu untuk ukuran nafkahin anak walaupun nggak seperti kondisi dalam keadaan new normal, tapi tetangga saya kelaparan, dia belum tahu mau makan pakai apa. Nah, ketika Bapak melapor kepada ketua RT, Pak RT, ini punten, ini saya punya jatah nih Pak nih buat bansos saya. Nggak apa-apa, ini saya terima Pak, tapi tolong Pak, saya pengen serahkan ke tetangga saya. Kenapa emang? Dia kagak kedata Pak, dia lebih butuh. Mana ada janda satu, udah tua, renta, punya anak, saya kasih ke dia. Nah, Bapak mendahulukan orang lain sekalipun Bapak butuh, itu hukumnya sunnah. Makanya perbanyak sodakoh, itulah maksudnya ibadah sosial, Pak. Kenapa saya bilang perbanyak sodakoh tuh di situ? Karena nanti, Pak, kalau kita mati, nauzubillah, kalau orang mati ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak usah dah, kita aja Bapak datang ke kuburan, tanya orang yang mati, kalian punya nggak keinginan? Pasti punya, cuma dia nggak bisa jawab, kita nggak bisa ngedengar. Kalian yang mati, punya nggak kalian keinginan? Ada keinginan orang yang mati, Pak, yang tidak bisa lagi dipenuhi oleh orang-orang, oleh mereka, karena udah nggak ada lagi yang bisa dilakukan. Namanya udah mati, amalan selesai. Dan Al-Quran mengabari, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau bisa kau tangguhkan sedikit ajalku ya Allah, kau tunda ajalku ya Allah. Itu artinya apa? Orang mati sebenarnya pengen hidup lagi. Buat apa hidup lagi? Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin memperbanyak bersedekah ya Allah. Wa akum minas salihin, dan aku ingin menjadi orang-orang yang saleh. Itu keinginan orang-orang yang telah meninggal dunia. Cuma mereka nggak bisa lagi melakukan, terlambat.
Makanya hidup ini ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk ngetes mana amal kita yang paling baik. Karena nanti ketika seseorang sudah dibawa di keranda, ini ada dalam riwayat Imam Bukhari. Idza tanaqal mayyitu 'alal a'naqir rijal. Ketika seorang yang udah mati dibawa di keranda di pundaknya orang-orang, itu mayat yang ada di dalam jenazah yang ada di dalam keranda, Pak, itu sebenarnya bersuara, Pak. Kata Nabi, dilihat, fa in kana sholihan, kalau dia termasuk dari golongan orang-orang yang saleh, dia akan berkata, qaddimuni, kuburin aku buruan. Kuburin aku sesegera mungkin. Kenapa? Enggak sabar, ingin merasakan indahnya raudhah min riyadil jannah. Ingin merasakan indahnya taman surga di dalam kubur. Itu kalau jenazahnya soleh. Tapi kalau jenazahnya ghaira saleh, dia akan berkata, ya wailaha, celakalah kalian semuanya. Mau dibawa kemana aku ini? Kenapa? Azab kubur udah ngelihat di depan mata, makanya dia nggak mau dikuburin. Tapi nggak mungkin, Pak. Kita yang hidup wajib. Kalau nggak menguburkan orang yang udah meninggal dunia, yang dosa kita semuanya, Pak. Itu fardu kifayah, tajhiz jenazah semuanya. Kenapa dia nggak kuat ngerasakan azab kubur yang sedemikian pedih? Dan ketika sudah ada di dalam alam kubur, orang-orang soleh minta sama Allah, ya Allah, hari kiamat buruan ya Allah. Nggak sabar. Kenapa? Segini indah dan nikmatnya saya merasakan taman surga di dalam kubur. Bagaimana jika kemudian saya merasakan surga yang sesungguh-sungguhnya ya Allah? Makanya pengen minta buruan hari kiamat. Itu orang-orang soleh. Tapi kalau orangnya tidak soleh, dia minta kepada Allah, ya Allah, tunda kiamat dulu ya Allah, jangan dulu dieksekusi ya Allah. Ngapa? Nggak siap. Segini perihnya dan pedihnya azab kubur, bagaimana dengan azab jahanam yang sesungguh-sungguhnya? Sehingga dia lebih memilih untuk bersabar dan bertahan di dalam alam kuburnya, ketimbang dia harus merasakan perih dan pedihnya azab neraka yang sesungguhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah pentingnya di dalam agama Islam as-sadaqah, mendahulukan orang lain di luar ibadah. Ini sunnah. Nggak mesti sedekah apa aja, Pak. Ketika ngambil nomor antrian, ada emak-emak lagi kayak buru-buru banget, kita antriannya nomor 46, dia antriannya nomor 48. Ya udah ibu tuker sama saya biar ibu lebih cepat. Nih saya 46, ibu 48, sini yang 48 kasih ke saya. Sunnah, Pak. Kalau memang kita dalam keadaan seperti itu, ketika kita punya harta berlebih di rekening kita, punya duit berapapun, sisihkan sedikit untuk pesantren, untuk majelis. Itu, Pak, amalan-amalan yang akan menerangkan kubur kita nanti. Kita nggak kerasa sekarang, Pak. Kita nggak kerasa sekarang. Apalagi kalau Bapak bisa sedekah ke orang-orang yang menuntut ilmu, itu lebih baik. Apalagi nuntut ilmu agama, itu amalan yang paling spesial, Pak. Makanya kalau bisa kita ngasuh santri, Pak, diasuh, Pak. Saya 10 tahun di pesantren, kerasa banget. Hidup susah juga kadang-kadang. Hidup apa adanya. Banyak santri-santri teman saya juga yang lebih miskin. Ketika ada bantuan buat makan tuh kadang-kadang hidup enak rasanya gitu, Masya Allah. Tapi dari hidup yang susah ini yang membangkitkan saya untuk belajar lebih serius. Dengan belajar lebih serius ini alhamdulillah bisa dapat ranking, bisa di atas rata-rata, dan dapat kesempatan untuk ikut audisi Indosiar, punya majelis, bisa mengembangkan karir di sosial media. Alhamdulillah, itu semua dengan barokah, dan saya merasa terbantu dengan dermawan-dermawan orang-orang soleh yang terus membantu perjuangan orang-orang yang menuntut ilmu. Fa'akum minas sholihin. Kenapa? Bapak datang ke sini, bahkan niat kalau menuntut ilmu, Bapak dapat pahala jihad fisabilillah. Siapa yang bilang? Nabi SAW. Man kharaja li talabil ilmi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Maka dia berada di dalam jalan Allah, jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia kembali ke dalam rumahnya masing-masing. Ya Allah, mudah-mudahan Allah catat pertemuan ini menjadi pertemuan-pertemuan para syuhada, orang-orang yang mendapatkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, dan kalau Bapak-bapak ingin nyambung tali silaturahmi, saya terbuka juga di sosial media. Ada juga nomor kontak WhatsApp saya dengan nama saya sendiri, Fikri Habibullah Muharram. Fikri Habibullah Muharram. HABIBULLAH Habibullah Muharram. Di situ ada, mudah-mudahan bisa ketemu, bisa jumpa. Kalau Bapak ketemu jumpa dengan saya, sapa-sapa, Pak. Saya tinggal di Bogor, di kota Bogor, dekat Cilebut. Jadi naik kereta enak dari sini cepet ya. Kalau naik mobil ganjil genapnya saya udah gak kenal, Pak. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Saya juga ada majelis kitab kuning rutin setiap hari Rabu malam Kamis, majelis roha, kajiannya kitab fiqih Fathul Qarib, dan saya siarkan juga secara live di TikTok, dan juga saya tampilkan di YouTube ya. Nanti Bapak bisa cek, yang mudah-mudahan bisa menjadi
berkah dan pahala buat kita semuanya. Kita terus upgrade niat kita, Allah pertebal iman kita, Allah luaskan rezeki kita semuanya Pak, Allah lancarkan urusan-urusan kita semuanya, Allah jadikan anak istri kita menjadi anak yang soleh soleha, dan insya Allah kita dijadikan anak soleh dan anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya rahim, fa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.